Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini kita akan ngebahas satu buah handphone yang dianggap sebagai handphone terbaik tahun 2020 di harga 3 jutaan, yaitu Pocophone X3 NFC. Hampir 1 minggu gue pas bikin video ini menggunakan si Pocophone X3 NFC, Poco X3 mulai sekarang gue nyebutnya. Ya, nggak genap 1 minggu, hampir. Dan ada 1-2 hal yang gue temukan dari handphone ini yang bisa dibilang mungkin sedikit kelemahan, kalau gue nggak bisa bilang kekurangan. Tapi sisanya emang sesuai dengan namanya, mid-range killer. Poco X3 Pro ini emang secara spesifikasi udah ampun banget. Pakai Qualcomm Snapdragon 732G pertama di dunia, berpadu dengan teknologi RAM LPDDR4X dan juga storage menggunakan UFS 2.1 dengan konfigurasi 664 dan juga 8128. Untuk layarnya ukurannya 6,67 inci FHD+, memiliki 120Hz dot display dengan 240Hz touch sample rate, besar baterainya 5160 mAh dengan kemampuan fast charging 33 watt, setup kamera belakangnya menggunakan 4 set kamera, menggunakan speaker stereo dan juga ada teknologi konon yang bernama dengan getaran 4D. Semua spesifikasi yang tadi gue sebutin di atas bisa didapatkan mulai dari harga 3.099.000 untuk yang konfigurasinya paling rendah yaitu 664. Nggak rendah-rendah banget juga konfigurasinya. Makanya Poco X3 NFC ini jadi satu buah handphone yang dielu-elukan oleh banyak orang karena dianggap bener-bener antara harga dan juga spesifikasinya, wah bagus banget, nggak ada yang bisa ngalahin. Ya, nggak ada yang bisa ngalahin, itu preferensi pribadi. Cuman kalau pandangan lo itu cuman bisa ngelihat harga versus spesifikasi, ya, nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi user experience-nya sendiri gimana? Mulai dari feel bodinya dulu. Ukuran bodinya ini tebal loh. Poco X3 ini 16,5 x 7,6 cm dengan tebalnya 9,4 mili. Tebal dan juga berat. Itu first impression gue yang sampai sekarang masih gue rasakan di saat menggunakan si Poco X3 NFC ini. Secara ergonomis bukan yang terbaik, dan ditambah dengan penggunaan case bawaan, Poco X3 Lo ini akan jadi berasa tambah tebal. Di bagian belakang sendiri, Poco X3 ini menggunakan polikarbonat. Ya, emang nggak penting-penting banget mau pakai kaca, mau pakai polikarbonat selama pakai casing. Katanya begitu. Cuman satu hal yang bisa gue rasakan, emang bagian belakangnya ini terasa cukup tipis dan tidak terlalu tebal, sampai-sampai kalau kita lagi mendengarkan satu buah audio misalnya dengan volume sampai 40 atau 60%, getarannya berasa di bagian belakang. Ada yang bilang sengaja bang didesain seperti itu biar rasanya berbeda. Whatever you say, tapi ini yang akan gue point out. Di bagian depannya, layar dari Poco X3 ini bisa gue bilang sharp. By default warnanya agak sedikit lebih warm, tapi ya ini preferensi pribadi lah. Tapi satu hal yang akan gue highlight di sini, responsivitas layar dari Poco X3 ini sudah oke banget. Mau dipakai main game juga hitungannya buat gue aman-aman aja. Scrolling social media jatuhnya enak karena 120Hz. Walaupun catatan utama di sini 120Hz-nya tidak selalu aktif, dia hanya berjalan saat aplikasi-aplikasi atau saat dibutuhkan aja. Dan ini nggak diumpet-umpetin juga sama Xiaomi karena sebenarnya begitu lo aktifkan mode 120Hz, udah dikasih tahu kalau mode ini jatuhnya adaptif dan tidak full by default 120Hz. Masih berhubungan dengan layar karena emang ini ada satu hal yang menarik ditemukan oleh channel main lagi ya, Dian. Apa kabar bro? Layar dari si Poco X3 punyanya dia dan juga punya gue yang gue pegang ini, di bagian pinggir bawahnya terutama itu ada semacam bayangan hitam. Gue nggak ngerti, ini bukan bleeding, beberapa orang bilang shadow, cuman menurut gue ini bukan shadow. Cuman iya, di bagian bawah handphonenya ada seperti bayangan hitam, sama kayak di potongan buletan kamera tuh. Kalau misalkan handphone-handphone yang menggunakan panel LCD, biasanya kan ada kan kayak bayangan di sekitarnya. Nah, ini hadir di Poco X3. Apakah ini defect punya gue aja, atau emang karakter desain yang ngebikin Poco X3 seperti ini? Gue nggak tahu, gue tidak mengkonfirm dengan pihak Xiaomi, cuman yang pasti ada kondisi ini. Punya lo kayak gimana?
Tulis di kolom komentar, karena gue juga mau tahu. Untuk stereo speakernya, walaupun menggunakan 2 buah speaker, si Poco X3 ini tetap menurut gue bukan yang paling wah secara suaranya, but at least ini sudah menggunakan stereo speaker. Untuk urusan performa, Poco X3 Pro ini hitungannya udah oke lah hitungannya ya. Menggunakan Snapdragon 732, hasil Geekbench 5 yang gue dapetin itu adalah 570 untuk single core dan 1781 untuk multi core score. Hari-hari tentunya aman-aman aja, social media nggak ada masalah. Kalaupun lo pengen bekerja lebih berat untuk editing atau main game juga hitungannya, gue tidak mengalami sesuatu yang aneh-aneh. Hanya sekali gue main Call of Duty Mobile sempat ngehang, but it's just one time thingy lah. Jadi bukan sesuatu hal yang harus dilebih-lebihkan, cuman karena pas terjadi di saat gue lagi nge-review, jadi ya gue ceritain. Untuk kameranya, Poco X3 NFC ini emang punya setup main kamera 64 megapiksel yang menurut gue udah cakep. Menggunakan Sony IMX682 sebagai main kameranya, hasil foto-foto yang bisa gue dapetin, dynamic range-nya udah luas, sharpness-nya oke, gue pakai zoom juga nggak ada masalah. Dan kalau emang misalkan lo pengen menggunakan mode-mode lain seperti ultra wide angle atau mode makro, hitungannya lo jadi punya efek psikologi, oh ini juga aman kok, karena main kameranya sudah aman. Seenggaknya itu yang gue rasain. Untuk mode videonya gue kagum sama si Poco X3 NFC ini, karena di mode 4K 30 fps dia tetap masih menjaga kestabilan gambarnya. Oke, gue masih bisa ngeliat sesekali jitternya berasa. Hal yang sama pun juga di 1080 60 fps. But hey, di harga 3 jutaan dengan fasilitas hardware dan juga software seperti ini, I really can't complain. Perbandingan stabilitas antara 4K 30 dan juga 1080 60 dibandingkan dengan mode steady videonya, gue milih resolusi yang lebih tinggi dengan FPS yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan kamera ultra wide sebagai source video untuk steady video tadi. Me, I don't really like it. Overall, kalau ditanya apakah Poco X3 NFC satu buah handphone yang luar biasa, jawabannya iya. Gini, secara spesifikasi dan juga secara harga hitungannya jauh lah. Spek yang lo dapetin itu melebihi harga yang lo bayarin. Terus juga masalah konsekuensi yang akhirnya masih harus kita rasakan karena beberapa spesifikasinya naik. Hitungannya juga menurut gue masih wajar-wajar aja. Lo dapat layar IPS atau LCD bukan AMOLED, harga 3,1 juta. Ya oke, gue masih nggak apa-apa. Ada sedikit masalah dengan layarnya yang ternyata emang di bagian bawahnya itu seperti ada warna kehitaman, bayangan atau shadow atau apalah itu namanya. Gue pun akhirnya mengalah karena konsepnya harganya 3,1, layarnya emang terlihat agak sedikit aneh tapi berfungsi dengan lancar. Dan untuk masalah bodi belakangnya yang juga katanya lembek bergetar, again, I really don't mind. Karena emang ya di harga 3,1 juta ya pengorbanannya tentu harus lebih banyak karena kelihatan dari beberapa spare part yang dipakai hitungannya punya harga yang cukup mahal. By the end of the day, gue sangat mudah merekomendasikan Poco X3 NFC ini untuk lo yang emang pengen beli atau kepikiran pengen memiliki. Tapi Vic, apakah bisa di-compare nih antara si Poco X3 NFC ini dengan handphone-handphone lain? Jawaban gue adalah ya, tentu bisa, karena tidak semua orang memilih handphone yang murah dengan spesifikasi yang tinggi. Ada kok orang yang masih nyaman memilih handphone yang harganya mungkin sedikit lebih mahal, tapi punya layar lebih bagus, seperti Samsung Galaxy M51 dengan Super AMOLED-nya misalkan. Juga dengan kapasitas baterai yang lebih besar. Nggak peduli chipset dan juga kameranya, selama dua itu masih memenuhi kebutuhan. Atau mungkin ada juga yang lebih memilih Realme. Kenapa? Karena dia lebih suka dengan merek Realme. Itu pun tidak masalah. Yang pasti, this is a good phone. Cuman kalau misalkan ada orang lain ngerasa handphone ini nggak cukup atau tidak bagus buat dia, ya biarin bro. Itu urusannya dia. Lo suka sama barang lo, ya lo aja yang suka. Jangan jadi berlebihan juga. Gitu loh intinya. Anyway, itu dia obrolan kita tentang Poco X3 NFC. What do you think tentang handphone yang satu ini? Masih tertarik memiliki atau mungkin lo pengen lewat? Silakan. Gue tunggu komentar lo. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadish.